Puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi pada kesempatan ini kita boleh berjumpa di program Renungan Sosianim. Sebelum kita mau mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, terpujilah buat segala kebaikan Tuhan, terpujilah buat segala anugerah Tuhan yang begitu besar, yang begitu ajaib, yang Engkau selalu kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersyukur, berterima kasih karena setiap hari kami dikuatkan oleh kebenaran firman Allah, dan kesempatan ini lagi kami merindukan firman Allah itu datang dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, urapi hamba-Mu, berkati hamba-Mu. Biarlah berita firman Allah ini boleh terdengar dan bahkan boleh tertanam di setiap kita anak-anak Tuhan yang menyaksikan program ini. Dan biarlah firman Tuhan ini juga akan membentuk kehidupan rohani kami untuk semakin hari semakin hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan membagikan firman Allah yang dengan judul Mengandalkan Kekuatan Tuhan. Andalkan kekuatan Tuhan. Sebab saya percaya dalam hidup ini ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan, maka saya percaya kita bisa melewati berbagai macam persoalan yang ada di depan kita. Sebab kekuatan yang ada di dalam hidup kita adalah kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Tuhanlah yang memampukan hidup kita sehingga kita bisa melewati atau bisa melihat ada pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Firman Allah saya ambil dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Ini ayat yang sudah kita kenal sama-sama ya. Mari kita lihat firman Allah berkata begini. Begini firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Alkitab berkata di ayat yang ke-6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Maka ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah, saudara. Puji nama Tuhan. Ini firman Tuhan yang begitu luar biasa, begitu sangat memberkati kehidupan orang-orang di hari-hari ini, termasuk kita yang menyaksikan program ini, dan bahkan termasuk saya sendiri yang memberitakan firman Allah bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, maka Alkitab berkata hidup kita ini akan selalu menghasilkan buah. Dan bukankah menghasilkan buah itu merupakan keinginan saya, keinginan saudara, keinginan juga Tuhan di dalam hidup kita. Sebab ketika kita menghasilkan buah, maka Bapa yang ada di sorga itu, Bapa yang akan dipermuliakan ketika kita menghasilkan buah. Nah, firman Allah rupanya saudara di sini dikatakan bahwa untuk mendapatkan atau untuk selalu menghasilkan buah. Alkitab berkata dalam ayat yang ke-8, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Untuk kita mendapatkan atau selalu menghasilkan buah, saudara, maka Alkitab berkata kita harus mengandalkan Tuhan, harus menaruh harapan kita kepada Tuhan. Ini janji Allah.
Ini kebenaran Allah. Ini merupakan janji Allah bagi orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Dikatakan bahwa ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Saudara, saya perhatikan ya, kalau di tempat saya ini saudara, di Jalan Panjang, di belakang saya ada kali saudara, dan ada satu pohon yang dan pohon yang bukan satu pohon, dan pohon yang ditanam di tepi aliran air itu. Saudara, bayangkan panas ini cukup panjang saudara, tetapi pohon ini malah tetap hijau daunnya, tetap rimbun saudara. Nah, saya perhatikan rupanya akar-akarnya itu merambat ke tepi air saudara. Dan dipastikan setiap pohon yang ditanam di tepi air itu pasti selalu hijau. Kalau itu buah, itu pasti akan itu pohon menghasilkan buah saudara. Itu kata firman Allah, dan itu benar saudara, terbukti. Ternyata ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika harapan kita hanya kepada Tuhan, maka kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, di tepi batang air saudara. Situasi panas boleh kita hadapi saudara, situasi yang tidak baik boleh hadapi, situasi musim kering, musim panas boleh kita hadapi, tetapi hidup kita ini akan semakin menghasilkan buah saudara. Artinya dengan kata lain, tantangan boleh ada, persoalan boleh datang, masalah boleh ada di depan kita, tetapi tidak membuat kita berhenti menghasilkan buah. Amin saudara. Jadi dengan situasi yang ada saudara, masalah yang kita hadapi, bukan berarti kita jauh mundur dari Tuhan. Hati-hati saudara, sebab saya baca di ayat yang kelima ini saudara, rupanya hati yang menjauh daripada Tuhan itu merupakan ciri dari orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Ketika hati kita jauh daripada Tuhan, itu ciri dari mereka yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan firman Allah berkata, ketika kita mengandalkan kekuatan sendiri, maka kita tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Di ayat yang ke-6. Siapa kita? Semua pasti menginginkan keadaan yang baik saudara. Apalagi di situasi yang sulit hari-hari ini. Kita mau pingin supaya hidup kita lebih baik, ya, pekerjaan kita lebih baik, usaha kita lebih baik, saudara, pendidikan kita lebih baik dan lain sebagainya, saudara. Keuangan kita akan lebih baik. Kita menginginkan itu, saudara. Nah, Alkitab berkata, untuk kita mendapatkan keadaan yang lebih baik, andalkan Tuhan, taruh harapannya kepada Tuhan, saudara. Dan orang yang menaruh harap kepada Tuhan, kita berkata daunnya tetap hijau. Wih, luar biasa. Yang tidak khawatir dalam tahun kering saudara. Dia tidak takut dengan masalah yang dia hadapi. Orang yang selalu meletakkan kekuatan kepada Tuhan saudara, masalah itu membuat dia dia tetap kuat. Sebab orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan akan selalu berpikir begini, masalah besar, berkat besar. Persoalan besar, berkat Tuhan bertambah besar saudara. Nah, ini dia saudara ya. Jadi pada kesempatan ini saya tidak berkata lebih, untuk melihat berkat yang besar, untuk melihat pertolongan yang besar, hadapi masalah yang besar, dan hadapi itu bersama dengan Tuhan, bersama dengan kekuatan Tuhan, bersama dengan ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ada satu ayat yang saya ingin bagikan kepada saudara di Mazmur 84 bilang begini saudara. Satu ayat Mazmur 84 dikatakan begini saudara. Ayat yang ke-6 ya, dikatakan berbahagialah, Mazmur 84 ayat 6, berbahagialah manusia yang kekuatannya, manusia yaitu saudara saya, yang kekuatannya di dalam Tuhan.
bukan di luar Tuhan, di dalam Tuhan, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ayat 7 nih yang luar biasa. Apabila melintasi lembah baka, lembah yang menakutkan, lembah yang ada di tengah bayang-bayang maut. Nah, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat, saudara. Wih, ini orang yang berjalan dengan mengandalkan kekuatan Tuhan. Situasi mungkin tidak baik, kering, tetapi ketika kita ada di situ, Alkitab berkata kita bikin seperti sesuatu yang tempat yang bermata air. Wah, ini pengalaman seorang Abraham ya, kita lihat saudara. Terus ayat 8 yang hebat nih, mereka berjalan makin lama makin kuat. Jadi orang yang berharap kepada Tuhan, yang menaruh harapan kepada Tuhan, ketika dia melihat pertolongan Tuhan, justru dia semakin hari semakin kuat. Jadi semakin dia diberkati, hidupnya semakin kuat di dalam Tuhan. Alkitab berkata mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Oh, puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Ini firman Tuhan kami sudah dengar dan hamba-Mu sudah sampaikan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Biarlah kami semuanya, hamba berdoa, biarlah mendatangkan keadaan baik yang berasal daripada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, berkatilah yang setiap umat-umat Tuhan yang menyaksikan program ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Gerejaku adalah